A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan segala puji syukur kita pada siang hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita bersama untuk salat zuhur secara berjamaah. Tak lupa salawat dan salam terus mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan insyaallah kita dambakan selalu syafaat dan yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang zuhur yang Allah rahmati, insyaallah mungkin kajian kita yang seharusnya di hari Rabu minggu keempat, tapi saya menggantikan salah satu ustadz. Akhirnya di switch saya hari ini, dan ustadz yang biasanya di hari Rabu minggu ketiga jadi minggu keempat. Insya Allah tidak mengurangi khidmat kita dalam belajar ilmu Allah, yaitu tentang At-Tibbun Nabawi. Bagaimana luar biasa besar manfaatnya yang kita dapatkan. Insya Allah salah satunya jalan hidup ini, yaitu mengikuti sunnah, adalah jalan hidup terbaik sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, mungkin kita mengetahui begitu banyak orang saat ini mengenang bagaimana kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan cara-cara yang begitu banyak. Tapi kita melupakan salah satunya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang disunahkan oleh Rasulullah, terutama dalam menjaga kesehatan, yaitu dengan cara-cara yang disunahkan. Pernahkah kita mengetahui bagaimana pada saat Rasulullah sakit, bagaimanakah cara mengobati dari penyakit, bagaimana mencegah dari berbagai macam hal penyakit? Itu yang mutlak harus kita pelajari dan kita ketahui dan kita lakukan. Hanya sekedar kita mengetahui hal-hal yang mungkin hal yang sepele tapi kita tinggalkan, ini akan menjadi suatu hal yang begitu luar biasa, yang menimbulkan efek dampak yang tidak baik pada diri kita. Pernahkah kita mengetahui, Pak? Ya, Pak? Ada yang tahu salah satunya bagaimana pada saat Rasulullah sakit, ya? Apa yang dilakukan? Kira-kira, Pak, apa yang dilakukan Rasulullah pada saat sakit? Ya? Apa yang dilakukan pada saat Rasulullah menderita sakit? Bahkan sebelum Rasulullah meninggal dunia, di usia 63 tahun lebih 3 hari. Apa yang Rasulullah lakukan? Kira-kira haruslah kita lakukan juga. Bagaimana cara-cara yang tepat, yang terbaik bagi diri kita dalam mengambil hikmah pada saat kita sakit. Maka salah satunya kita harus mengetahui bahwa titik tolak bagaimana kita menyadari hal ini sampai saat ini di era modernisasi. Tapi haruslah juga kita melihat cara-cara yang Rasulullah lakukan atau disunahkan. Ini dia. Maka saya menyebut sebagai Rasulullah adalah seorang dokter terbaik. Kajian ini merupakan kajian lanjutan yang akan saya lebih spesifik dalam mengkupas tuntas dalam pengobatan-pengobatan yang khusus. Pengobatan-pengobatan yang mungkin saat ini tidak ada obatnya, tapi ternyata bisa ada obatnya kalau kita mempelajari dengan cara yang tepat. Pernahkah kita mengetahui saat ini ada yang punya penyakit diabetes, Pak? Ada? Kencing manis? Ada? Hipertensi? Ada yang punya penyakit hipertensi? Alhamdulillah sehat semua ya, Pak, ya. Dua penyakit ini merupakan penyakit komorbid utama
yang ditimbulkan oleh COVID-19 yang menimbulkan kematian. Diabetes mellitus, hipertensi. Kemudian komorbid lain daripada gangguan organ seperti pneumonia ataupun gangguan paru-paru, gangguan jantung, gangguan metabolisme yang lain, gangguan ginjal, pencernaan dan lain-lain, arteriosklerotis. Apakah ada obatnya saat ini? Ternyata kita sulit mencari pengobatan dari penyakit-penyakit tersebut. Bahkan kalau Anda pergi ke semua dokter manapun di dunia ini, apabila mempunyai penyakit hipertensi, diabetes mellitus, maka Anda akan divonis, yaitu mengkonsumsi obat sampai seumur hidup Anda. Karena obatnya tidak ada ditemukan saat ini. Hipertensi, gula darah, minum penurun tekanan darah. Gula darah, minum obat penurun gula darah. Tapi sumber pengobatannya adakah yang ditemukan dalam mengobati penyakit-penyakit tersebut? Ternyata sulit. Tidak ditemukan obatnya. Ini dia, menjadi titik tolak dalam bagaimana kita mempelajari dengan At-Tibbun Nabawi. Bagaimana Rasulullah hanya sakit dalam seumur hidupnya berapa kali? Ada yang tahu Pak? Rasulullah sakit berapa kali? 2 kali. Rasulullah sakit hanya 2 kali. Kalau kita sakit berapa kali Pak dalam sebulan Pak? Bisa kita hitung ya Pak. Dalam setahun berapa kali kita bisa sakit? Ya, kena hujan dikit, demam. Ya, kecapean dikit, sakit flu. Ya, virus corona merebak, takut luar biasa. Ini dia. Karena ini amat luar biasa. Akan dimungkinkan semua orang akan terkena COVID-19. Jelas Pak? Karena virus corona ini sudah menyebar luas. Apakah kita tunggu vaksinnya atau sampai kapan? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menghadapi apabila terkena virus corona dengan cara yang tepat? Meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara yang baik. Itu obatnya. Bukan vaksin yang kita cari sebetulnya sebagai sumber pengobatannya. Bukan itu. Tapi bagaimana kita mengelola tubuh kita untuk menghadapi kondisi-kondisi sampai nanti terkena virus tersebut. Ini dia. Bayangkan, di Wisma Atlet Pak, kurang lebih 2.000 orang lebih, itu sampai saat ini terdeteksi 7-8% itu orangnya nggak pernah keluar rumah. Hanya diam di kamar, ya, aktivitas hanya di rumah, ya, tapi kena virus juga corona. Itu terdeteksi saat ini. Bayangkan, kalau kita beraktivitas setiap hari keluar rumah seperti ini, pergi pulang ke masjid, kita mencari nafkah, ya, maka persiapkanlah diri kita dengan cara yang tepat, yang baik pada saat kita terpapar oleh virus corona tersebut. Jangan sampai saya insya Allah nggak bakal kena, ya, tapi kuatkan tubuh kita, meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara yang tepat. Itu hal yang luar biasa. Sampai nanti virus corona mungkin bisa terjadi menginfeksi tubuh kita, kita sudah mengetahui tata kelola yang tepat. Jelas? Kita tahu bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh yang baik. Dan ini ternyata disunahkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara-caranya? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan dari hari kiamat, dan dia banyak menyebut akan nama Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan sunnah harus kita lakukan. Saat ini enggak ada, saya bilang, masa-masa seperti ini kok pakai sunnah? Orang banyak bilang begitu. Ngapain? Makan contohnya.
Sunnahnya bagaimana? Minum contohnya. Sunnahnya bagaimana? Tidur caranya bagaimana? Tapi kita melupakan hal-hal yang kecil seperti itu dalam keseharian kita. Sekarang bukan zamannya. Sekarang zamannya era modernisasi. Semua pakai alat, semua pakai sesuatu yang bisa mempermudah kita. Tapi pernahkah kita ketahui begitu banyak manfaat yang kita dapatkan dari hal-hal yang mungkin kita kerjakan dengan cara-cara yang disunnahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rasulullah rahmat bagi semesta alam. Ada yang tahu Pak cara makan Rasulullah? Cara makan Rasulullah pakai apa? Tangan kanan dengan 3 jarinya. Lakukan. Setelah makan bagaimana yang dilakukan Rasulullah? Mengecapkan tangan jari jemarinya. Luar biasa, sehat. Makannya bagaimana caranya Pak? Ada yang tahu? Duduknya bagaimana caranya? Sedikit diangkat kaki kanannya. Kalau orang bilang sekarang makan orang yang gak sopan, orang makan di warteg gitu ya. Padahal itu cara yang disunahkan. Kok bisa cara itu adalah menyehatkan tubuh kita? Bayangkan, pernahkah kita pikirkan? Pada saat kita sedikit mengangkat kaki kanan kita, ini adalah mengganjal lambung kita. Sehingga makanan yang masuk pada saat diganjal tidak langsung masuk seluruhnya dengan derasnya. Dan kemudian kalau makan gak sampai kenyang kita. Karena lambung kita diganjal dengan kaki kanan. Ya. Mengapa menggunakan 3 jari? Pernahkah kita pelajari? Nggak pakai 5 jari cara makannya? Tangan kanan. Karena kalau kita pakai tangan ke-5 jari kita, apa yang terjadi? Semua makanan masuk, ya, nggak muat di mulut kita. Kalau 3 jari simple, makanan yang kita ambil pas dari mulut kita. Ini dia sunnah. Mengapa Rasulullah tidurnya miring kemana? Ke kanan. Kok sehat tidur miring ke kanan? Ya, ternyata jantung di sebelah kiri kita. Ya, pada saat kita miring ke kanan, jantung berada di atas. Kalau kita miring ke kiri, apa yang terjadi? Di sini ada hati, di sini ada paru-paru di atas kita, akan terdesak. Ternyata tidur yang sehat adalah tidur miring ke kanan. Sunnah. Jarang kita lakukan, nggak tahu. Ya, ini dia. Bagaimana Rasulullah tidur? Waktunya kapan? Pernahkah kita ketahui? Rasulullah tidak pernah tidur di pertengahan malam ataupun malam. Pada saat sholat Isya, Rasulullah siap-siap tidur. Kemudian hidupkan 2/3 malam. Itu yuk. Kadangkala di waktu Isya, ya, jam 9, jam 10 kita masih beraktivitas. Ini dia. Di 2/3 malam sampai waktu subuh, kadangkala kita telat untuk bangun. Ini dia yang terjadi. Apa yang Rasulullah lakukan pada saat bangun tidur? Sarapan apa yang Rasulullah lakukan contohnya? Pernahkah kita mengetahui? Konsumsi tidak makanan tersebut? Kira-kira apa Pak yang Rasulullah konsumsi setiap pagi? Apa kira-kira? Apakah secangkir kopi ya ataupun yang lain? Minuman-minuman yang dikhususkan ternyata kurma. Berapa butir? 7 butir kurma. Maka Rasulullah menyebutkan di rumah, di barang siapa di suatu rumah tidak ada kurma, tidak ada layangan, tidak ada makanan di rumah tersebut. Konsumsi kurma enggak tadi pagi Pak kita? Siapin kurma enggak di rumah kita? Sunnah yang simple banyak kita temui di depan, tapi nggak pernah kita beli, tidak pernah kita konsumsi. Ini dia. Ya, sekarang orang banyak melihat bagaimana sih menjaga kesehatan. Multivitamin apa sih? Dia cari multivitamin yang kompleks, vitamin C 1000 mg, 500 mg, ya. Multivitamin dari luar negeri. Ya, yang dia beli dengan ratusan ribu rupiah.
Ternyata hal-hal itu sebetulnya ada yang disunahkan oleh Rasulullah. Kurma, habatus sauda. Ya. Tapi jarang kita lakukan. Ini dia. Hadis riwayat At-Tirmizi disebutkan, wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi hari dan sore hari tanpa ada kecurangan dalam hatimu kepada seorang pun, maka lakukanlah. Kemudian beliau bersabda kepadaku, wahai anakku, itu termasuk dari sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Banyak orang mengadakan maulid Nabi di mana-mana, di setiap masjid, di setiap rumah. Tapi sunnahnya mereka lupakan. Ini dia. Bagaimana mereka bisa mendapatkannya nur cahaya Rasulullah pada saat tidak dia manfaatkan, dia tidak menggunakan sunnah-sunnah yang dilakukan Rasulullah lakukan. Ini dia. Maka saya sebutkan Rasulullah sebagai dokter terbaik. Karena Rasulullah sakit hanya 2 kali. Ya. Rasulullah sebagai uswatun hasanah dari semua aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan. Yang dimanfaatkan pada saat ini orang cari dokter yang hebat, punya titel yang banyak, yang bekerja di rumah sakit besar. Karena saya mudah berobatnya pakai asuransi. Obat semahal apapun bisa saya beli. Tapi mereka melupakan titik penting, tolak terbaik dalam menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Ini dia. Rasulullah adalah manusia yang tidak pernah minum obat-obatan sintetik walaupun di zaman beliau ada. Obat-obatan sintetik apa, Pak? Ya, Pak? Tablet kimiawi, ya. Karena pada saat itu Rasulullah juga pernah ditemui oleh seorang dokter, ya, yang datang dari Mesir, yang dikirim oleh Raja Mesir. Kemudian ditanya, ya, si tabib ini, ya, pada saat dia sudah menjadi seorang dokter di Madinah, kemudian dia pulang ke Mesir. Ditanya oleh Raja Mesir, wahai tabib, kenapa pulang? Ternyata di Madinah selama 2 tahun beliau bekerja tidak ada satupun orang yang sakit. Luar biasa. Dia sudah punya materi pengobatan yang terbaik menurut mereka, punya obat-obatan yang dibuat dengan cara-cara sintetik yang sudah diformulasikan tapi tidak dimanfaatkan. Nggak ada orang yang sakit. Ya. Dan hadisnya disebutkan apa resepnya ternyata? Resepnya adalah pada saat Rasulullah makan dalam kondisi perut yang lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu resepnya, simple. Simple. Ya. Rasulullah tidak pernah berobat, beliau hanya menjalani bekam atau hijam. Lakukan bekam tidak, Pak? Ya. Kadang-kala takut, ya. Ngeri, keluar darah. Tapi ini sunnah, dan akhirnya sunnah ini apa, Pak? Diklaim oleh orang-orang yang mengetahui ini adalah pengobatan tradisional mereka. Contohnya Tiongkok ke Cina. Bekam ini mereka klaim sebagai pengobatan mereka. Sedangkan Rasulullah melakukannya jauh lebih dari itu, 1400 tahun yang lalu. Bekam. Kita muslim terbanyak di dunia gak ngerti tentang bekam. Contohnya, ini luar biasa. Bekam gak setiap bulan sekali. Enggak. Bekam tuh apa? Banyak orang nanya gitu loh, Pak. Ya. Bekam itu enggak sakit. Ya. Karena ditusuk kulitnya, kemudian dikop. Ini dia yang terjadi. Umat muslim terbanyak di dunia nggak ngerti dalam pengobatan cara-cara yang disunahkan oleh Rasulullah. Dan resepnya ternyata simple banget. Simple banget. Yaitu akan 3 hal. Sebutkan. Menjaga pola hidup seperti Rasulullah harus kita lakukan.
Bagaimana hidupnya Rasulullah dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Caranya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Ini dia yang tepat, yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah mengatur pola hidup kita, bagaimana Rasulullah tidur, waktunya kapan, bangunnya kapan, aktivitasnya apa, lakukan. Karena Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita. Ini dia. Yang kedua, mengatur pola makan. Pola makan seperti apa yang Rasulullah konsumsi makanannya? Bagaimana caranya? Pada saat apa Rasulullah makan? Pelajari dengan cara yang tepat. Dan yang ketiga yaitu sikap dan perilaku. Jaga sikap kita dan perilaku kita seperti Rasulullah. Sampai kita sebersih-bersihnya hati seperti Rasulullah. Qalbun salim. Hindari penyakit hati. Pelit, sombong, takabur, pemarah. Ya. Jaga sikap kita bagaimana sikap sebagai seorang muslim yang baik. Contohkan kepada seluruh manusia yang lain. Ini dia. Dan hal-hal yang paling simpel harus juga kita lakukan. Ya Pak. Kira-kira yang paling simpel yang Rasulullah lakukan apa Pak dalam menjaga kesehatan ya Pak? Kira-kira. Saya pernah bahas di sini. Ada yang tahu? Simpel banget. Ya. Contohnya senyum. Ada yang tahu senyum Pak? Ada yang tahu? Iya. Ini manfaat senyum. Ya. Hadis dari Tirmizi dan Ibnu Hibban disebutkan Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, senyummu di hadapanmu saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Senyum aja sedekah. Ya. Kadang-kala kita ketemu tetangga ya. Apalagi mungkin ini jualannya sama lagi, enggak pernah senyum kita. Ya, marahan. Ini bahaya sekali. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu berkata, sejak aku masuk Islam Rasulullah tidak pernah menolak aku untuk duduk bersama beliau dan tidaklah beliau melihatku kecuali beliau tersenyum kepadaku. Dari Abdullah bin Haris, ternyata aku tidak pernah melihat seorang yang paling banyak senyumnya selain Rasulullah SAW. Senyum aja. Setiap hari senyum aja, Pak. Enggak ada tuh namanya merengut. Enggak ada tuh namanya kata-kata susah di wajahnya. Karena Rasulullah itu ternyata dalam kesehariannya itu penuh dengan konflik ternyata. Apalagi di usia 40 tahun ke atas. Ya. Dimusuhi, dimarahi, ya, dicela. Ya. Hidupnya seperti itu. Kalau kita, kira-kira bagaimana Pak? Hidup dengan penuh celaan, penuh dengan kebencian, ditolak di sana sini, ya, dianggap orang gila. Apa yang terjadi pada diri kita? Ya. Yang ada kita stres, takut, marah, emosi. Rasulullah banyak senyumnya. Ini luar biasa. Jarir bin Samurah berkata, menceritakan tentang kebiasaan Rasulullah. Beliau biasanya tidak berdiri di tempat sholat, di mana beliau sholat pada saat subuh. Kemudian apabila matahari telah terbit, barulah beliau berdiri, sementara para sahabat bercakap-cakap, bicarakan kejadian masa jahiliyah. Lalu mereka tertawa sedangkan beliau hanya tersenyum. Dari Abu Dzar kembali, senyummu kepada adalah sedekah. Rasulullah, janganlah engkau menganggap remeh suatu perbuatan baik meskipun perbuatan itu hanya dengan senyum dan ceria kepada saudaramu. Senyum 1 menit seperti kita berolahraga 45 menit. Ini sudah diteliti. Banyak orang bilang, mana sih penelitiannya dari sunnah-sunnah tersebut? Tolong dong jelaskan. Ya. Ternyata penelitiannya sudah dilakukan. 1 menit kita senyum, 40 menit kita berolahraga. Penyakit apa yang dapat disembuhkan? Banyak. Ini dia. Melancarkan aliran darah, mengobati penyakit jantung, meningkatkan imunitas, menghasilkan hormon endorfin, senyawa penenang alami, pemijat paru-paru, mengontraksi 80 titik saraf, meningkatkan kadar oksigen, menurunkan tekanan darah, meningkatkan konstipasi, banyak sekali fungsinya. Senyum, baru senyum. Tidur contohnya. Bagaimana sih tidur seperti Rasulullah? Ya,
Di sini disebutkan dari Al-Bara bin Al-Azib bahwa Rasulullah bersabda, jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwudulah. Wudu itu disunahkan sebelum kita tidur. Ya. Kemudian seperti engkau berwudu seperti waktu sholat. Kemudian berbaling di rusukmu sebelah kanan, lalu ucapkanlah doa seperti ini. Ya. Kemudian dari Ya'is bin Tohib berkata, ayahku berkata ketika aku berbaring menelungkup, tidur menelungkup. Ternyata itu adalah tidur yang paling dibenci oleh Rasulullah. Pernahkah kita lakukan, Pak, tidur menelungkup? Orang habis dikerokin ngelungkup, orang habis ini ngelungkup. Ya, itu ternyata tidur yang paling jelek. Dan Rasulullah membangunkan orang tidur seperti ini pakai kakinya, luar biasa. Ya, Pak. Ini dari Ya'is bin Tifah. Sesungguhnya cara tidur seperti ini dibenci Allah. Ia berkata, aku pun melihatnya, ternyata orang itu adalah Rasulullah. Bagaimana tidurnya Rasulullah? Tidur di awal malam, bangun 2/3 malam, tidur miring ke kanan, tidur dalam keadaan perut yang kenyang, tidur berwudu sebelum tidur. Bagaimana manfaat puasa? Ini luar biasa. Puasa dengan cara puasa menyembuhkan penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, sembuh dengan cara puasa. Sunnah, dapat manfaat amal ibadahnya, menyembuhkan penyakit. Risetnya banyak. Orang yang nggak punya keturunan banyak berpuasa. Ini risetnya ternyata ada. Kulit semakin cerah, umur semakin panjang. Ini Vladimir Nikitin. Ya, orang berkebangsaan Rusia, seorang profesor. Ya, dia meneliti bagaimana sih mencari satu obat untuk orang bisa awet muda. Kemudian dengan cara apa dilakukan? Tikus putih, ya, yang umurnya hanya 2,5 tahun, kemudian dipuasakan. Ternyata bisa 4 tahun umurnya, lebih panjang. Ternyata puasa adalah satu obat penting untuk orang bisa awet muda. Ini penelitiannya. Kemudian di Osaka, Jepang, orang yang berpuasa ternyata imunitas tubuhnya akan meningkat dengan meningkatkan sel darah putih. Luar biasa. Dr. Alan Cott, seorang dokter berkebangsaan Amerika, ternyata orang yang sering puasa cerdas otaknya. Mengapa dari anak-anak sedini mungkin kita suruh berpuasa? Imam Syafi'i itu sangat cerdas sekali karena resepnya sering berpuasa. Kemudian dikembangkan lagi dengan pengobatan kanker. Ternyata dengan cara puasa efektif sekali mengobati penyakit kanker. Bayangkan, kita lihat, kalau orang banyak makan, yang timbul adalah panas tubuh. Panas tubuh yang dihasilkan oleh tubuh manusia menimbulkan kerusakan pada motor neuron. Maka orang yang banyak makan akan menimbulkan apa ya, tahu Pak? Cepat mati. Itu dia. Maka resepnya dengan cara berpuasa, mengurangi porsi makan, itu merupakan suatu hal yang baik bagi tubuh kita. Banyak orang berpikir, kalau saya nggak makan, saya bisa nggak kerja saat ini. Saya lagi puasa, tolong dong jangan tambahin porsi kerja saya. Padahal itu luar biasa. Pada saat orang dalam kondisi berpuasa, ternyata meningkatkan yang disebut dengan proses glikoneogenesis pada tubuh mereka, menghasilkan energi selayaknya kita mengkonsumsi 3 piring nasi. Luar biasa. Sanggup Pak makan 3 piring nasi? Ternyata energi yang dikeluarkan bagi orang yang berpuasa seperti itu. Makan dan minum contohnya. Ya. Kami kaum yang tidak makan sehingga merasa lapar, dan bila makan kami tidak sampai kenyang. Hadis riwayat Abu Dawud. Tempat yang paling jelek yang diisi oleh manusia adalah perutnya. Hindarilah perut yang kenyang karena dapat merusak agama. Ya. Kemudian menimbulkan penyakit, membuat malas dalam beribadah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Tabrani dan Baihaqi, hancurkan kamu dengan zikir dan sholat. Udah. Makan sekedarnya. Udah. Bawa zikir, bawa ibadah. Ini yang paling penting. Contohnya lagi, wudu contohnya. Sempurnakanlah wudu, ratakanlah air di antara jari jemari, bersungguhlah dan beristinsyak, kecuali kamu berpuasa. Menyehatkan tubuh. Sekarang begitu banyak orang ya pakai obat semprot, ya spray untuk menghilangkan virus corona. Ternyata dengan berwudu, beristinsyak, membersihkan seluruh
rongga pernafasan tubuh kita. Ini dia. Sunnah fitrah contohnya. Ya. 5 sunnah fitrah. Berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, memendekkan kumis. Ini sunnah fitrah. Kita lakukan tidak? Ya. Ternyata orang sehat yang melakukan 5 sunnah fitrah ini. Bagaimana kalau kita kumis sudah panjang, makan kemana-mana nggak karuan, ya? Ya, kuku kita panjang, kita makan, semua bakteri masuk ke sana. Ya, bagaimana seorang wanita ya, punya vaginitis, punya penyakit kelamin dan lain-lain, gara-gara bulu kemaluan tidak dicukur. Ini dia. Ya. Bagaimana berkhitan, mencegah penyakit kanker pada penis, ternyata khitan obatnya. Luar biasa. Maka terakhir dalam topik pada siang hari ini saya tutup dengan hadis lewat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, Islam bermula dalam keadaan asing atau gharib dan akan kembali dianggap asing sebagaimana bermula. Maka beruntunglah orang-orang asing itu atau guroba. Siapakah guroba? Rasulullah menyebutkan, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan ketika orang-orang yang lain rusak. Orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada manusia. Manusia soleh yang sedikit di antara manusia yang banyak. Orang yang menentang mereka lebih banyak dibandingkan yang mentaati mereka. Baik, insya Allah bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Taib, insya Allah sudah sangat jelas. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf akan segala tutur kata saya yang salah, karena saya sebagai manusia biasa tempatnya dosa. Yang dari Allah Subhanahu wa taala.